Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang filsafat Barat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Resumen ini telah disusun oleh Niken Setiawati, Usmawatun Hasanah, dan Rofida Ghoziatul Ilmah. Masa Barat abad pertengahan ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Masa patristik, 2. Masa skolastik, dan yang ketiga masa peralihan. Masa patristik. Masa patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Bagi mereka yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain seperti dari filsafat Yunani. Bagi mereka yang menerima sebagai alasannya beranggapan bahwa walaupun telah ada sumber kebenaran yaitu firman Tuhan, tetapi tidak ada jeleknya. Menggunakan filsafat Yunani hanya diambil metodenya saja atau tata cara berpikir. Walaupun filsafat Yunani sebagai kebenaran manusia, tetapi manusia sebagai ciptaan Tuhan jadi memakai atau menerima filsafat Yunani diperbolehkan selama dalam hal-hal tertentu tidak bertentangan dengan agama. Perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan, sehingga orang-orang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka atau orang-orang Kristen yang menolak filsafat Yunani itu munafik. Kemudian orang-orang yang dituduh munafik tersebut menyangkal bahwa tuduhan tersebut dianggap fitnah, dan pembelaan dari orang-orang yang menolak filsafat Yunani mengatakan bahwa dirinya lah yang benar-benar hidup sejalan dengan Tuhan. Akibatnya, muncul upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis atau pembela iman Kristen. Dengan kesadarannya pembela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani, para pembela iman tersebut adalah Justinus Martir, Clemens, Tertullianus, Augustinus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang para pembela iman. Yang pertama adalah Justinus Martir. Nama aslinya Justinus, kemudian nama martir diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaannya. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal Nabi Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato sendiri sebenarnya telah menurunkan hikmahnya dengan memakai hikmah Musa. Selanjutnya dikatakan bahwa filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah logos dalam pengembangan aspek logosnya. Ini orang-orang Yunani atau Sokrates, Plato, dan lain-lain kurang memahami apa yang terkandung dan memancar dari logosnya, yaitu pencerahan, sehingga orang-orang Yunani dapat dikatakan penyimpangan dari ajaran murni. Alasan karena menyimpang yaitu karena orang-orang Yunani terpengaruh oleh demon atau setan. Demon atau setan tersebut dapat mengubah pengetahuan yang benar kemudian dipalsukan. Jadi agama Kristen lebih bermutu dibandingkan dengan filsafat Yunani. Demikian pembelaan Justinus Martir. Yang kedua adalah Clemens. Clemens dari Alexandria. Pangkal pemikiran Clemens adalah iman. Pitis diperlukan bagi orang-orang Kristen, akan tetapi di samping iman masih ada hal yang lebih tinggi. Ia juga termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua, memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Yang ketiga, bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Yang ketiga adalah
Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani, karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Baginya, berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. Tidak antara hubungan antara Yerusalem, pusat agama, dengan Yunani, pusat filsafat. Tidak ada hubungan antara gereja dengan akademi. Tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dibanding dengan cahaya Kristen, segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani dianggap tidak penting. Apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani tentang kebenaran tentang hakikatnya sebagai kutipan dari kitab suci. Akan tetapi, karena kebodohan para filosof, kebenaran kitab suci tersebut dipalsukan. Akan tetapi, lama-kelamaan Tertullianus akhirnya menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional. Alasannya, bagaimanapun juga berpikir yang rasional diperlukan sekali. Pada saat itu, karena pemikiran filsafat yang diharapkan tidak dibakukan, saat itu filsafat hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli pikir Yunani saja. Sehingga Tertullianus melihat filsafat hanya dimensi praktisnya saja, dan ia menerima filsafat sebagai cara atau metode berpikir untuk memikirkan keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Agustinus. Sejak mudanya ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam bentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Menurut pendapatnya, daya pikir manusia ada batasnya, tetapi pemikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal pikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi akhirnya. Ajaran Agustinus berhasil menguasai seluruh abad dan mempengaruhi pemikiran Eropa. Perlu diperhatikan bahwa para pemikir patristik itu sebagai pelopor pemikiran skolastik. Mengapa ajaran Agustinus sebagai akal dari skolastik dapat mendominasi hampir 10 abad? Karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu menerapkan masa skolastik. Yang selanjutnya yaitu masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik. Yang pertama yaitu, filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. Yang kedua yaitu, filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi dan filsafat yang rasional memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmaniaan, kerohaniaan, baik buruk. Dari rumus tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu, filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat, akan dimasukkan ke dalam bentuk sintetis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Yang keempat yaitu, filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh jajaran gereja. Filsafat ini dapat berkembang karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor religius. Faktor religius dapat mempengaruhi corak pikir filsafatnya. Yang dimaksud dengan faktor religius adalah keadaan lingkungan saat itu yang berkehidupan religius. Yang kedua yaitu faktor
ilmu pengetahuan. Pada saat itu telah banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara gereja ataupun dari keluarga istana. Kepustakaannya diambil dari para penulis Latin, Arab atau Islam, dan Yunani. Skolastik awal, yaitu berlangsung pada tahun 800 sampai 1200. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7, dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan di bawah Karel Agung pada tahun 742 sampai 814 dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan pengetahuan, termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan. Pada mulanya, skolastik ini timbul pertama kalinya di biara Italia Selatan, dan akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Kurikulum pengajarannya meliputi studi duniawi atau artes liberales, meliputi tata bahasa, retorika, dialektika atau seni diskusi, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, dan musik. Ada salah satu tokohnya adalah Peter Abelardus. Peter Abelardus pada tahun 1079 sampai 1180. Dilahirkan di Le Palais, Prancis. Ia merupakan kepribadian yang keras dan pandangannya sangat tajam sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja. Ia termasuk orang konseptualisme dan sarjana terkenal dalam sastra romantik. Sekaligus sebagai rasionalistik, artinya peranan akal dapat menundukkan kekuatan iman. Iman harus mau didahului akal. Yang harus dipercaya adalah apa yang telah disetujui atau dapat diterima oleh akal. Berbeda dengan Anselmus, ia mengatakan bahwa berpikir harus sejalan dengan iman. Abelardus memberikan alasan bahwa berpikir itu berada di luar iman atau luar kepercayaan. Karena itu, berpikir merupakan suatu yang berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan metode dialektika yang tanpa ragu-ragu ditujukan dalam teologi, yaitu bahwa teologi harus memberikan tempat bagi semua bukti-bukti. Dengan demikian, dalam teologi itu, iman hampir kehilangan tempat. Ia mencontohkan seperti ajaran Trinitas juga berdasarkan pada bukti-bukti, termasuk dalam wahyu Tuhan. Skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, ada beberapa faktor mengapa masa skolastik mencapai pada puncaknya. Yang pertama yaitu adanya pengaruh Aristoteles, Ibnu Rushd, Ibnu Sina sejak abad ke-12 sehingga abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua yaitu tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Alma Mater ini sebagai awal atau embiro berdirinya universitas di Prancis, di Oxford, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu berdirinya ordo-ordo yang muncul karena banyaknya perhatian
orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Nama sebenarnya adalah Santo Thomas Aquinas, yang artinya Thomas yang suci dari Aquinas. Di samping sebagai ahli pikir, ia juga seorang dokter gereja bangsa Italia. Ia lahir di Roccasecca, Napoli, Italia. Ia juga seorang tokoh besar skolatisisme, salah seorang suci gereja Katolik. Tahun 1245 belajar pada Albertus Magnus. Pada tahun 1250 ia menjadi guru besar dalam ilmu agama di Perancis. Dan tahun 1259 menjadi guru besar dan penasihat istana Paus. Karya Thomas Aquinas telah menandai taraf yang tinggi dari aliran skolastik pada abad pertengahan. Menurut pendapatnya, semua kebenaran berasal dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan dari luar jangkauan pemikiran. Thomas telah menafsirkan pandangan bahwa Tuhan sebagai tukang boyong yang tidak merubah dan tidak berhubungan dengan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan di dunia. Tuhan tidak pernah menciptakan dunia, tetapi zat dan pemikirannya tetap abadi. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan. Salah satu tokohnya adalah William Ockham, yaitu pada tahun 1285 sampai 1349. Ia merupakan ahli pikir Inggris yang beralian skolastik. Karena terlibat dalam pertengkaran umum dengan Paus John 22, ia dipenjara di Avignon. Tetapi ia dapat melarikan diri dan mencari pelindungan pada Kaisar Louis keempat. Ia menolak ajaran Thomas dan mendalilkan bahwa kenyataan itu hanya terdapat pada benda-benda satu demi satu, dan hal-hal yang umum itu hanya tanda-tanda abstrak. Menurut pendapatnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan. Pemikiran yang demikian ini dapat dilalui hanya lewat intuisi, bukan lewat logika. Di samping itu, ia membantah anggapan skolastik bahwa logika dapat membuktikan doktrin teologis. Hal ini akan membawa kesulitan dirinya yang ada pada waktu sebagai penguasa John Paul 22. Dan yang terakhir membahas tentang masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Zaman peralihan ini merupakan embrio masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 hingga abad ke-16. Yang dimaksud dengan istilah Renaissance. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa, yaitu suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Perancis, Spanyol, dan selanjutnya hingga menyebar ke seluruh Eropa. Di antara para tokohnya adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Yang dimaksud dengan humanisme. Zaman humanisme pada mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir Renaissance yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi, serta peri kemanusiaan. Kemudian, zaman humanisme ini berubah fungsinya menjadi gerakan untuk kembali melepaskan ikatan dari gereja dan berusaha menemukan kembali sastra Yunani atau Romawi.
Para tokohnya diantara lain Boccaccio, Petrarcus, Lorenzo Valla, Erasmus, dan Thomas More. Terakhir, istilah reformasi. Zaman reformasi ini merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi ini dimulai dari gerakan terhadap perbaikan keadaan gereja Katolik, kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestantisme. Para tokohnya antara lain John Calvin dan Martin Luther. Akhirnya, dalam filsafat Renaissance, salah satu unsur pokoknya adalah manusia, karena suatu pemikiran yang sejajar dengan Renaissance. Pemikiran yang ingin menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi kami ada kurangnya, silahkan teman-teman bisa menambahkan dengan referensi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.